Dahat Kusumayang Titiang niki Ratu Ratu Haji Renoko Pinako sesepuh niki nggih yang tiang sangat banggakan niki ngeten. Talar majang ring narasumber sami mudayu kekalih niki dan juga moderator semua yang hadir di sini yang masih bertahan sampai saat ini yang sangat saya banggakan. Niki sebenarnya kemarin nika diminta sama Mbok Dayu ya untuk mengisi semacam sebagai narasumber gitu. Di acara napi niki Mbok Dayu di acaranya Mahabajur Sandi langsung kletuk gitu. Napi bahas tiang niki Mbok. Akhirnya diberikan tema mungkin napi asaneh PowerPoint-nya bisa ditampilkan nggih dan niki pun PowerPoint-nya baru saja niki dibuat karena tip cingak dan wenten layar niki waduh kasihan kalau layarnya tidak dipakai niki ngeten. Ki luar biasa sekali niki. Nggih tiang mencoba untuk menerjemahkan tema itu bagaimana kita mampu melahirkan generasi unggul ya. Nah, niki tiang menggunakan konsep rariangon gitu. Rari angon, kengken nak ngangon nang rari. Nah, niku. Atau apa sebenarnya rariangon niku gitu. Nah, tiang pakai dasar sebagai fundamental dalam membentuk generasi unggul. Next. Nah niki, jadi rariangon itu tidak terlepas dari langon. Kalau di tiang ring kapal, wenten tradisi aci tabuh rah pengangon atau aci rariangon gitu. Nah rariangon niki tidak terlepas daripada air. Kebetulan ring kapal niki wenten beji toyo gitu, beji langon niki gitu. Kalau melihat langon niki, nah niki ada 3 unsur dia tetap niki ada unsur ungon, ingon dan angon gitu. Nah bagaimana caranya kita membentuk gitu. Kalau di tiang pengalaman ring Pancalangit bagaimana dia membentuk generasi nika gitu. Generasi pasti dengan 3 niki nggih. Ada ungon, kesadaran gitu. Kesadaran nika wonten kalih. Kesadaran individunya dan kesadaran si pengajarnya niki gitu. Jadi si individu niki harus paham dulu dia apa sebenarnya potensinya. Ya seperti yang dipaparkan Prof Dibio tadi nika, yen yo demen megamel kita arahkan megamel. Yen yo demen ngigel napi demen mekidung niki genten. Apakah ada potensi lainnya di sana dia? Nah niki harus sadar dumun niki genten. Dan kita bisa melihat murid niki genten. Satu anak niki dia kita sadar bahwa dia ini oh iya demen menggambar niki dan demen ngigel niki ampunang paksa nika genten. Karena kalau dipaksa niku dia tidak akan murni jadinya hasilnya itu. Nah, seperti anak tiang di rumah niki tiang tidak paksakan dia harus menjadi penari seperti tiang gitu tidak. Tiang melihat potensi lain dia oh iya demen menggamel ternyata oh iya demen menggambar ternyata tiang support potensinya gitu. Walaupun dia menarinya hanya sekedar, dia nggak paksakan, dia harus menjadi saya tidak. Nah seperti ini ke. Nah ketika kita sudah memahami, oh iya ini demen menggambar, gitu. Dia senang menggambar, jadi kita kuatkan dia, gitu. Dengan ingon, kita kuatkan kembali dia, gitu. Jadi ada bagaimana cara kita mengkuatkan niki? Artinya ada aturan-aturan, kita latih dia dengan maksimal mungkin dengan menari. Nah menari napi dumun sebagai dasar niki gitu. Nah niki kembali ke ungon lagi, kesadaran lagi, oh ternyata iyo nenena tidak bisa kita paksakan niki si A niki tidak bisa kita paksakan untuk menari baris. Kembali kita tidak bisa memaksakan dia karena bentuk tubuh setiap orang niki berbeda-beda dia. Jadi dia cocoknya apa? Oh kebiar duduk. Apakah dia mau nggak di sana? Oh ternyata dia tidak mau gitu. Ternyata dia demen baris. Ya kita arahkan, kengken caranya jani gitu. Kita kuatkan dia. Padahal tubuhnya dia tidak baris, tetapi bagaimana kita mampu dia membentuk
biar dia bisa menari baris nih gitu. Nah disitulah kelihayan seorang tutor gitu. Nah nih. Nah kemudian baru kita istilahnya niki ngangon, angon gitu. Angon niko mengembala gitu ya, mengembala atau mengelola, mengendalikan dia gitu. Ngangonin niki gitu. Nah sapunapi carane next. Nah niki kalau tiang niki, nah kita melihat angon niki dengan arari angon. Nah bikin niki isin arari angon niki kan. Arari angon niki sampun pastike niki unsurne niki makdo atribut kan nggih. Atributnya wonten suling, pancing, layangan, topi, pecut, sabit, sapi kan. Arari angon niki boyojo dewan layangan kan nggih. Dan yang makin terkenal Rari Angon niki dewan layangan nih kan, yang bo Rari Angon melayangan bo, padahal niko adalah salah satu atributnya, yang mulu gitu pancing bojak Rari Angon, sing pancing niko dewane Rari Angon masih orang, kok Rari Angon itu tidak dikatakan juga dewane pancing, dewane suling, gitu. Nah kalau tiang menafsirkan seperti niki, nah, kenapa dia niki kan dasarnya filosofi. Nah, seruling, bagaimana kita mampu sebagai sang yang iswara niki mampu menyampaikan, kadang meneduhkan, karena suara suling niki ngulangunin nih kan, bagaimana kita bisa mampu menyuarakan, memberitahu ilmu, karena suling niki yang digunakan Rari Angon kan dari bambu nih. Bambu nih kan api, bambu nih ke sastra ini ke Betara Guru nih, ilmu pengetahuan. Karena membuku nih kan, buku nih ada sumber pengetahuan nih kan. Di buku nih diopen nih kan. Artinya bagaimana kita mampu memberikan pengetahuan kepada seorang anak nih kan. Nah melalui cinta kasih, karena seruling nih dia ngelangunin nih kan. Nah kemudian pancing niki umpan, kita harus bisa memberi umpan kepada anak didik niki, bagaimana kita bisa memancing dia, memotivasi dia agar bisa lebih semangat, agar bisa lebih memahami apa yang dikendaki, misalnya di bidang tari, di bidang menggambar dan lain sebagainya. Nah niko, dan juga selain niko umpama kita bisa memberikan pengetahuan, memberi perumpamaan, kemudian layangan. Nah niki layangan niki nabi tarik ulur, kita harus bisa menarik ulur. Kapan saatnya kita perbolehkan, kapan saatnya tidak boleh, tetapi berdasarkan tertimbang, karena layangan itu pasti ada timbangannya gitu. Pasti ada timbangannya dia gitu. Yen bes jongkoh yo kene keberni, yen bes kedap yo kene keberni gitu. Jadinya kita harus bisa menarik ulur ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan gitu. Sehingga arahnya menjadi benar nih gitu. Nah, kemudian wenten topi nggih capil nih. Capil itu peneduh kepala niki, kepala yang diteduhkan niki. Nah, bagaimana kita bisa membentuk mereka agar mereka nanti bisa memiliki ide-ide gitu. Inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran melalui kesejukan. Karena apa, pemikiran ini panas nih, mencari ide, semua panas nih, gitu. Bagaimana dia mampu menyeimbangkan nih, gitu. Nah, kemudian pecut nih kita harus mampu mengarahkan dengan cara apa? Tidak dengan kekerasan. Karena pecut nih dia luas, lentur dia. Kenapa enggak keris di bawah kan? Keris itu lebih keras dia. Kita harus bisa mengarahkan dia dengan lentur, bukan dengan kekerasan gitu. Nah niku, yen cara mangkina anak-anak mangkin iki yen keras tak yo ngambul. Gitu. Ngambul, jek selit orang tuane teko gitu. Nah niki kalau dulu pelatihan yang dulu memang benar-benar keras dulunya gitu. Yen tiang urun nyereksek dumun sareng almarhum nyereksek di batu kerikil niku gitu. Dari kebiar duduk nyereksek kati pesu gede niku. Tapi hasilnya apa kan? Kepal dadasnya gitu. Nah nike yang makin ketuang
selit Bu. Kok bisa berdarah anak saya? Ya, pas ke nike. Nah, kemudian nika wenten sabit. Sabit niki atau arit niki. Nika bagaimana kita mampu menjadikan dia itu tajam ke dalam. Jadi nanti dia akan bermanfaat untuk apa? Ya orang ngarit niko nak ngalih makan niki, ngarit niko ngalih materi niki kan. Pangidang ya nyanen atas ilmunya niko dia bisa mencari materi dari situ ke depannya gitu. Wow, sapi niki pinaka pertiwi dan pinaka dasar niki. Bagaimana mereka walaupun dia sepintar apapun dia harus tetap menghargai pertiwinya. Dia harus tidak bisa lupa dengan ibu pertiwi ibunya, baik ibu yang melahirkan, ibu kawitannya gitu. Pertiwinya itu sendiri, alamnya itu sendiri. Nah nike, jadi titiang niko anggit yang inspirasi rariango niki gitu. Karena benar, bagaimana kita melahirkan, apa yang kita lahirkan niki. Yang rarah ring upacara penileman niko pasti ngira rariango sebagai penghantar nih gitu. Kan kita munggah ring rong tiga kemudian lahir kembali niki gitu. Nah niki sebagai dasar titiang daler dalam bergerak gitu. Tetap kalau untuk berkesenian niko dasarnya ada dua kalau titiang tetap niki pelestarian dan pengembangan seni. Pelestarian niko dari apa? Apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita niko yang kita pakai sebagai dasar pijak kemudian kita kembangkan. Nah nike titiang salut taler nareng sareng sentuhan titiang ring Bajra Sandi Bumi Bajra gitu. Selalu mengembangkan kreativitasnya berdasarkan nilai-nilai luhur niko yang penting. Nggih, wantah niko mata dumun panten terlalu panjang niki kinten nggih karena niki wonten 3 narasumber lainnya niki kinten mangda saling isi saling gisi kinten. Nggih yen ning wonten iwang atau titiang lunas pengampuran nggih. Om Santi Om. Nggih, matur sama Ibu. Baik sedikit untuk mengulas bahwa Rare Angon karena saya memang basicnya dari Jawa, jadi tapi memang benar tadi yang Blipo katakan Rare Angon identik dengan layangan karena saya datang ke Bali itu ada festival layangan begitu kan kurang lebih start Juli sampai Agustus begitu yang identik, tapi ternyata ada di Rare Angon itu saya juga baru tahu ternyata simbol-simbol yang dipakai itu punya arti dan memang mungkin ini adalah masa di mana kita memang harus mengartikan simbol-simbol yang mungkin ini memori ini diturunkan dari leluhur kita dulu-dulu, tapi lewatnya lewat simbol kita sendiri yang harus mengartikan dengan zamannya sesuai. Kurang lebih mungkin seperti itu. Saya lanjutkan waktu untuk ke Dayuani, silakan.